Dan ini ledakannya bisa sampai dengan radius 50 meter. Dapat dibayar. Ya, saya Rusdi Bang dari Timur News. Izin mempertanyakan terkait penangkapan. Apakah penangkapan ini melalui lidik atau langsung tertangkap tangan di lapangan? Itu aja Bang, terima kasih. Melakukan pemeriksaan di puslapor di lapor Polda Sulawesi Selatan ini dapat disebutkan ada 4 komponen yang terdiri dari pertama sebagai powernya atau sumber dayanya ini dapat dikatakan umumnya digunakan dibakar secara manual dengan menggunakan korek api. Jadi sumbunya masih menggunakan cara tradisional. Kemudian dari bahan peledaknya jenis eksplosif menggunakan senyawa amonium nitrat fuel oil atau ANFO, yaitu sejenis pupuk amonium nitrat yang dicampur dengan bahan bakar baik bensin, minyak tanah, solar ataupun tinder. ANFO ini termasuk bahan peledak jenis high explosive dengan kecepatan peledak sekitar 4.750 meter per detik. Jadi termasuk jenis high explosive. Kemudian komponen lainnya inisiator atau detonator. Ini merupakan detonator rakitan berupa campuran bahan peledak trinitrotoluena atau TNT
kemudian pentatiprotetranitrat atau PETN, dan potasium klorat. TNT ini memiliki kecepatan ledak sekitar 6.800 meter per detik, jadi termasuk dalam jenis high explosive. PETN ini memiliki kecepatan ledak juga sekitar 8.000 meter per detik, ini juga jenisnya high explosive. Dan potasium klorat memiliki kecepatan ledak sekitar 800 meter per detik, ini termasuk jenis low explosive. Detonator berfungsi sebagai pemicu dalam sebuah rangkaian bom. Dan komponen keempat yaitu saklar atau penghubung manual, ini menggunakan sumbu api yang dibakar. Pada barang bukti terdapat dua jenis sumbu api, yaitu sumbu api pabrikan yang menggunakan handak black powder. Ini memiliki kecepatan ledak sekitar 900 meter per detik, jenis low explosive, dan sumbu api rakitan yang menggunakan serbuk kepala korek. Ini merupakan campuran potasium klorat dan sulfur yang memiliki kecepatan ledak sekitar 900 meter per detik, termasuk dalam jenis low explosive. Kesimpulan dari barang bukti komponen bom yang didapat bahwa barang bukti amonium nitrat fuel oil atau ANFO ini apabila dirangkaikan dengan sumbu api dan detonator merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut lainnya. Dampak yang ditimbulkan dari bom ikan ini tentunya rusaknya keberlanjutan potensi sumber daya ikan dan lingkungannya, dan salah satu bagian pentingnya adalah hancurnya ekosistem terumbu karang dan punahnya biota laut yang ada. Tentunya dampak ini memberikan pengaruh yang kuat sehingga dapat terjadi akibat yang sangat luas yang mengakibatkan dari aspek ekologi dapat menurunkan stabilitas lingkungan ekosistem perairan, kemudian menurunnya keseimbangan regenerasi dan produktivitas ekosistem sehingga tidak lagi bisa berfungsi secara maksimal. Kemudian dari aspek perikanan dapat menurunkan produktivitas perikanan yang secara langsung ikut menurunkan atau menghilangkan sumber pendapatan masyarakat. Dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, asal-usul beberapa jenis kandungan yang didapat ini seperti pupuk amonium nitrat, sebagian berasal dari Malaysia yang diselundupkan melalui jalur laut ke Kalimantan yang masuk sampai dengan Sulawesi Selatan. Kemudian diedarkan di pulau-pulau termasuk di sekitar Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan asal-usul detonator sebagai pemicu ledakan ini berasal juga dari luar negeri yang diselundupkan yang masuk ke Indonesia melalui jalur-jalur laut di perairan Sulawesi Selatan yang diedarkan juga di pulau-pulau sekitar Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan sumbu api sebagai pengantar panas merupakan pabrikan ataupun rakitan yang biasa dibuat di Indonesia. Rekan-rekan sekalian, barang bukti yang disita kita bisa lihat secara keseluruhan 6 perahu, kemudian 3 buah kompresor, 7 roll selang, dengan sepatu katak itu 10 pasang, dapur untuk mulut ya, itu ada 10 buah, kacamata selam 11 pasang, GPS 3 buah, dan bom ikan yang sudah terangsang ini sebanyak 101 buah. Ini yang bisa kita lihat dari bahan-bahan yang ada, dan detonator kurang lebih 100 batang. Kemudian terkait dengan
pasal yang dipersangkakan terkait dengan hal tersebut, para tersangka ini dikenakan dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat RI nomor 12 tahun 51 dan atau pasal 84 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dengan pidana penjara, hukuman mati ataupun hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun dan atau pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1.200.000.000 rupiah. Kemudian pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat 51 junto pasal 85 Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang perikanan dengan pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup dan atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun dan atau pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda sebanyak-banyaknya 2 miliar rupiah. Rekan-rekan sekalian, ini hasil pengungkapan yang merupakan juga yang cukup besar yang kita lakukan dalam beberapa tahun ini, dan ini merupakan bagian dari jaringan pengguna bom ikan yang merupakan juga rangkaian dari jaringan dari luar. Untuk itu kita bekerja sama dengan Baharkam Polri, khususnya dengan Pol Airut yang ada, dan kita bersama-sama dengan tim dari Mabes Polri dalam pengungkapan ini. Dan tentunya pesan yang kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, penggunaan bom ikan ini jelas-jelas sangat merugikan kehidupan biosistem laut kita. Kelanjutan dari ekosistem laut, tentunya dampak yang ditimbulkan dapat dibayangkan akan merusak ekosistem laut yang ada, khususnya terumbu-terumbu karang, kemudian biota laut yang lainnya, dan ini akan hancur. Perlu rekan-rekan juga ketahui bahwa untuk terumbu karang untuk tumbuh 1 tahun itu paling besar hanya 1 cm pertumbuhannya. Artinya sebuah terumbu karang itu kalau sudah terbentuk merupakan bentukan dari ekosistem laut yang lama, tetapi hanya dengan sekejap bisa dirusak oleh penggunaan bom ikan ini. Makanya kita sangat concern khususnya untuk pengungkapan bom ikan ini untuk menjaga kelestarian dan kelangsungan kehidupan biota laut kita dan juga untuk anak keturunan kita. Jangan sampai penggunaan bom ikan ini yang pasti akan merugikan lingkungan hidup, biosistem biodata atau biota laut kita, dan juga masa depan dari perairan kita yang kita harus jaga. Demikian rekan-rekan sekalian, ini juga merupakan sebagai hadiah dari Hari Bayangkara dengan pengungkapan yang cukup besar, dan seluruhnya tetap kita kembangkan untuk menumpas habis jaringan pelaku bom ikan ini. Demikian hal yang kami sampaikan sebagai press release dari pengungkapan kasus bom ikan ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Sulawesi Selatan yang telah menyampaikan rilis daripada pengungkapan kasus illegal fishing dengan menggunakan bahan peledak. Selanjutnya, sesuai dengan jadwal yang telah kita sampaikan tadi, kami persilakan kepada teman-teman baik cetak
media elektronik yang ingin bertanya, ada mic di situ, kami persilakan apabila ada yang mau bertanya langsung sebelum nanti kita meninjau barang bukti. Silakan, mungkin ada yang tanya? Oke, Ya, Pak. langsung. Iya, ya, silakan. Ya, Pak Asfar dipandu ya, Pak. Ya. Saya Rusdi Bang dari Timur News. Izin mempertanyakan terkait penangkapan. Apakah penangkapan ini melalui lidik atau langsung tertangkap tangan di lapangan? Itu aja Bang. Kasih. Iya, ini berdasarkan hasil penyelidikan dari data informasi, laporan informasi yang kita kumpulkan. Jadi sebelum dilakukan penangkapan ini memang kita melakukan lidik karena ini merupakan juga jaringan, ya, jaringan. Bahan-bahan ini didapat juga dari luar yang didapat dari jaringan-jaringan penyedia bahan-bahan bom ikan ini. Makanya kami bersama-sama dengan Mabes Polri, Bahan Polri, bersama-sama dengan Ditpol Air Polda Sulawesi Selatan, kita mengungkap para pelaku ini dari hasil juga informasi dan bahan keterangan yang kita dapat dari Mabes Polri juga. Beberapa komponen kimia yang dirakit dengan komposisi tertentu yang menjadi bahan peledak. Ini jenis detonator yang digunakan, dipasang di botol atau di jerigen, kemudian dengan suhu bakar. Ini masih dipakai dengan cara yang tradisional. Jadi ini dimasukkan di sini. Dan ini ledakannya bisa sampai dengan radius 50 meter. Dapat dibayangkan kalau ini dengan sebesar dari satu jerigen begitu, ya, bayangkan berapa banyak ledakan-ledakan tersebut bisa merusak di data laut yang ada. Jadi ini dimasukkan, dibakar. Ledaknya, jadi masih digunakan dengan cara yang tradisional dibakar. Nah, ada beberapa kapal juga yang disita, ada 6 kapal